Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis sekarang bab yang ke-40 ya. Benar enggak? Hadis 622 tentang puasa Syawal. Betul? Ada yang ingat? Betul. Bab itba'u Ramadan bisiyami sittati ayyamin Syawal. Bab mengikuti Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal. Al-Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah SAW qala, Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka bagaikan puasa ad-dahr, selama-lamanya. Di sini akhi menunjukkan disyariatkannya puasa Syawal 6 hari. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Imam Malik berbeda lagi. Di mana Imam Malik ya pendapatnya bahwa puasa Syawal itu bid'ah, nggak disyariatkan. Alasannya dua. Alasan yang pertama, bahwa hadis tentang puasa Syawal itu dhaif, karena bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari. Alasan yang kedua, kata Imam Malik, aku belum pernah melihat salaf melakukannya. Atas dasar itu Imam Malik mengatakan bahwa puasa Syawal tidak disyariatkan. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa puasa 6 hari Syawal disyariatkan. Adapun perkataan mereka bahwa hadis 6 hari Syawal itu dhaif, dijawab ya, bahwa pertama, bahwa Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini, tapi ia dimutaba'at oleh Sofwan bin Sulaim, seorang perawi yang thiqah. Yang kedua, ada hadis atau syahid yang menguatkan, itu hadis Thauban
Oleh karena itu Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh banyak ulama. Iya. Maka dari itu perkataan yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif tertolak. Adapun perkataan yang mengatakan, yaitu Imam Malik mengatakan ya, bahwa aku belum pernah melihat seorang salafun yang melaksanakan puasa Syawal. Ya, kata Imam Malik, lam ara ahadan min ahli ilmi wal fiqh yasumuha wa lam yablugni dhalika an ahadin min as-salaf wa anna ahli ilmi yakrahuna dhalik. Belum pernah aku melihat seorang pun ahli ilmu dan fikih yang melakukannya, dan belum sampai kepadaku seorang pun dari salaf melakukannya, dan bahwasanya para ahli ilmu memakruhkannya. Iya. Namun kita jawab, kata jumhur, wah hadis itu sudah sahih. Kalau hadis sudah sahih, maka kita tidak perlu lagi melihat ada yang mengamalkan atau tidak. Karena masalahnya hadisnya sudah sahih. Masalah belum sampai kepada Imam Malik ya, tentang salaf melakukannya. Kita katakan belum sampai itu tidak menunjukkan tidak ada. Apalagi puasa itu kan ibadah yang sifatnya rahasia, Bro. Tidak terlihat. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Maka dari itu pendapat yang rajih wallahu a'lam ya, bahwa puasa Syawal itu sunnah. Ya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan puasa Syawal. Yang pertama, bagaimana kalau bolehkah mendahulukan puasa Syawal dari qada Ramadan? Pendapat yang rajih, tidak boleh. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan ini merupakan mazhab Hanabilah dan dipilih oleh Ibnu Rajab. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalilnya hadis ini. Rasulullah sabda, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Tidak disebut puasa Ramadan kecuali kalau dia sudah melakukannya secara lengkap, Pak. Kalau dia belum melakukannya secara lengkap, berarti dia belum disebut puasa Ramadan. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa harus dia melengkapi dulu puasa Ramadan. Baru kemudian setelah itu boleh puasa apa? Syawal. Ya. Juga dikarenakan qada itu wajib. Sedangkan puasa Syawal itu hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan yang wajib didahulukan daripada apa? Yang sunnah. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian pembahasan yang kedua, apakah disyaratkan harus niat dari sebelum fajar atau tidak untuk puasa Syawal? Ikhtilaf para ulama. Ya. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, wajib meniatkan sebelum fajar. Berdasarkan hadis, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada apa? Siyam untuknya. Sebagian ulama mengatakan boleh dari pagi, dari siang. Berdasarkan hadis
bahwa Rasulullah SAW suatu hari bertanya kepada para istrinya, "Aingdakum tu'am, ada makanan nggak pagi ini?" Jika dijawab oleh mereka, "Tidak ada," maka Rasulullah bersabda, "Kalau begitu hari ini aku puasa." Maka kita jawab, ini untuk puasa mutlak. Untuk puasa apa? Mutlak. Adapun puasa Syawal bukan puasa mutlak, tapi ia puasa apa? Yang tertentu, muqayyad namanya, Pak. Ya, seperti halnya puasa Senin Kemis, seperti halnya puasa ya Ayyamul Bid, ya. Allahu a'lam. Pembahasan berikutnya akhwal Islam. Apakah disyariatkan atau boleh puasa Syawal langsung tanggal 2 Syawal? Atau sebaiknya diundur sampai pertengahan Syawal? Sebagian ulama mengatakan sebaiknya diundur. Alasannya kenapa? Ya, karena suasana Lebaran. Yang namanya suasana Lebaran kan terkadang orang pada ngunjungin kita, Pak. Tamu datang ke rumah, kemudian kita puasa kan kayak gimana gitu kan. Kita juga mengunjungi saudara kita, saling berkunjung. Dan itu sudah merupakan sebuah adat kebudayaan umat Islam dari zaman dulu. Ya, tentu sangat tidak baik kalau kita ngunjungin saudara, ternyata saudara udah menyediain makanan, kita puasa. Demikian pula kedatangan tamu, kita puasa, tamunya nggak enak mau makan juga. Iya, bukankah yang lebih baik kita menghormati para tetamu? Iya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak apa-apa. Kita mulai dari tanggal 2 ya Syawal. Namun wallahu alam, Pak. Kita melihat kondisi. Kalau antum keluarganya besar sehingga antum ya mengunjungi saudara-saudara dan terkadang butuh waktu seminggu misalnya. Yang lebih baik sih mendingan nanti aja, Pak. Ya. Tapi kalau antum saudaranya dikit, sehari aja udah beres keliling-keliling. Ya udah. Kalau gitu tanggal 2-nya langsung puasa aja. Itu lebih baik. Iya. Kemudian akhwal Islam saudaraku seiman, apakah boleh digabungkan puasa Syawal dengan puasa lain? Misalnya antum Syawal sekaligus Senin Kemis. Syawalan sekaligus Ayyamul Bid. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat boleh. Karena Nabi SAW mengatakan hanya memutlakan, kemudian diikuti 6 hari Syawal. 6 hari Syawal ini kapan saja boleh. Maka kalau kita gabungkan misalnya dengan Senin Kemis sekalian niatnya puasa apa? Syawal, boleh. Juga dikarenakan Pak, puasa Syawal dengan puasa sunnah itu selevel. Adapun menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal ini yang tidak boleh. Karena puasa qadha hukumnya apa? Wajib. Puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Dan syarat digabungkan itu atas pendapat yang paling kuat harus satu level. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Sementara ini beda level. Adapun puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis satu level. Sama-sama apa? Sunnah. Permasalahan berikutnya, kalau ada orang yang tidak sempat puasa Syawal di bulan Syawal, karena misalnya sebulan penuh sakit, akhirnya dia qadha dulu. Makanya apa? Sebulan Syawal penuh dia qadha. Boleh enggak mengqadhanya di bulan Dzulqa'dah?
Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang dirujikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di boleh. Kalau Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh. Alasannya waktunya sudah habis. Sama halnya dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah boleh nggak diqodok di puasa di hari yang lain? Tentu tidak boleh. Ya. Sedangkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan boleh, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena alasannya adalah dalam hadis tadi, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa berapa? Setahun penuh. Kenapa disebut setahun penuh, Pak? Karena 1 bulan itu dihitung 30 hari. Ditambah 6. 1 harinya 10. Jadi 36 kali 10 berapa? 360. Dan ini sama dengan jumlah hari-hari tahun Hijriah. Maka kalau misalnya kita puasa di bulan Dzulqa'dah pun sama pahalanya kalau seperti itu. Juga dikarenakan kebiasaan Rasulullah mengqadha ibadah-ibadah yang sunnah ketika terluput dari waktunya. Ya Rasulullah SAW pernah mengqadha itikaf. Beliau pada waktu itu tidak sempat itikaf di 10 terakhir. Diqadha di bulan Syawal. Rasulullah SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur setelah sholat asar, padahal waktunya sudah habis, sudah terluput. Maka dikiaskan kepada hal ini juga puasa Syawal. Ketika tidak sempat kita lakukan di puasa Syawal, di bulan Syawal, boleh kita qadha di bulan apa? Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam Dzulhijjah lagi, Dzulqa'dah. Ya. Di bulan Dzulqa'dah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Jawab tidak. Karena Rasulullah SAW memutlakkan. Kemudian diikuti 6 hari Syawal. Rasulullah tidak mengatakan 6 hari Syawal berturut-turut, tidak. Iya. Jadi dipisah-pisah pun nggak masalah. Namun memang kata sebagian ulama lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kita maunya dicicil, apalagi orang Indonesia biasa nyicil ya, nggak apa-apa juga. Ya, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Ini dia sebagian permasalahan yang berhubungan dengan puasa apa? Syawal. Kita masuk hadis berikutnya, Pak. Bab tarkus yami asyri dzulhijjah. Bab meninggalkan puasa 10 hari Dzulhijjah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil ashri qatta. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah ini juga termasuk perselisihan ulama, Pak. Karena kan ada keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Pernah dengarkan hadisnya kan? Rasulullah sabda, ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti hari yang paling dicintai oleh Allah beramal soleh itu di hari-hari itu, Pak. Iya. Nah, terjadi perselisihan para ulama, Pak. Boleh enggak puasa 10 hari itu? Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sampai tanggal 9. Sebagian ulama mengatakan makruh. Dalilnya mana? Hadis ini, hadis Aisyah. Di mana Aisyah mengatakan, ya, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa di 10 ya awal bulan
Hijjah. Belum pernah aku melihatnya. Sementara Aisyah, istri Nabi. Tentu istri Nabi paling paham dong tentang Rasulullah SAW. Sebagian ulama berpendapat sunnah. Disunnahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis istri Nabi yang lain. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Ummu Salamah. Ya. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Mereka menjawab hadis Aisyah ini, bahwa yang dimaksud hadis Aisyah itu 10 hari. Sedangkan hadis ini 9 hari. Jadi tidak bertabrakan, kata mereka. Yang dia tiadakan oleh Aisyah itu 10 hari. Karena tanggal 10-nya memang nggak boleh puasa. Sedangkan istri Nabi mengatakan 9 hari Dzulhijjah. Ya. Namun tentunya bantahan ini kurang tepat, Pak. Masa sih Aisyah nggak tahu puasa hari-hari raya nggak boleh? Nggak mungkin lah, Pak. Iya. Karena sesuatu yang sudah diketahui oleh para sahabat, puasa di hari raya itu tidak boleh. Dan kebiasaan orang Arab menyebutkan itu 10 itu bukan artinya boleh tanggal 10-nya, tidak. Tapi lil aglab. Kenapa? Karena menunjukkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Pendapat yang rajih wallahu alam, Pak, boleh. Sekali-kali. Sebab kalau Nabi melanggengkan puasa 10 awal Dzulhijjah, pasti Aisyah tahu. Pasti semua istri-istri Nabi juga tahu. Tapi terjadi perselisihan pendapat antara dua istri Nabi ini. Aisyah meniadakan, enggak pernah aku melihat. Sebagian istri Nabi mengatakan pernah. Iya. Bahkan mereka yang mengatakan makruh menjawab hadis Ummu Salamah tadi, bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah berpuasa 9 Dzulhijjah itu maksudnya tanggal 9, bukan 9 hari. Yaitu puasa Arafah, kata mereka. Ya. Namun wallahu alam boleh, karena masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan termasuk padanya puasa, termasuk amal soleh. Namun tentunya Pak, kalau Rasulullah langgengkan pasti Aisyah tahu. Tapi ketika Aisyah meniadakan, menafikan, itu menunjukkan Rasulullah tidak melanggengkannya. Iya. Wallahu a'lam. Bab saumi yaumi Arafah. Bab puasa hari Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tasum faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawli. Kita terjemahan dikit-dikit Pak ya, karena hadisnya panjang. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya, bagaimana engkau berpuasa ya Rasulullah? Maka mendengar pertanyaan orang ini Rasulullah marah, Pak. Kenapa Rasulullah marah? Kan orang ini nanya, bagaimana engkau berpuasa? Para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Kenapa Rasulullah marah? Pertama, ini pertanyaan yang menunjukkan tidak adab. Seharusnya dia ngomongnya begini, bagaimana saya berpuasa ya Rasulullah? Bukan, bagaimana engkau berpuasa? Itu kan gak adab. Kok nanya Rasul?
bagaimana engkau berpuasa? Harusnya dia tanya, bagaimana saya berpuasa ya Rasulullah? Iya. Karena mempertanyakan tentang ibadah orang itu nggak ada, Pak. Kamu sholatnya gimana? Kira-kira kalau ditanya gitu kesal nggak, Pak? Ente ngapain sih kepo banget nanya saya? Iya. Ini jawaban pertama. Kenapa Rasulullah SAW marah? Bahwa pertanyaan itu menunjukkan kepo. Artinya nggak punya adab nih orang. Jawaban yang kedua, kata ulama, kenapa Rasulullah marah? Sepertinya orang ini bertanya karena meremehkan. Seperti halnya 3 orang yang bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Lalu mereka menganggap kok ibadah Rasulullah sedikit kecil. Iya. Jawaban yang ketiga, bahwa pertanyaan ini pertanyaan protes. Bukan pertanyaan pengen tahu. Bagaimana engkau berpuasa ya Rasulullah? Iya. Seakan-akan dia protes. Iya. Masa sih puasa terus-menerus nggak boleh? Lalu bagaimana engkau berpuasa? Itu kan nggak adab, Pak, sama Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa jawaban para ulama kenapa Rasulullah SAW marah mendengar pertanyaan orang ini. Iya. Falamma ra'a Umar ghadabah. Ketika Umar melihat Rasulullah marah dengan pertanyaan orang ini, qala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Na'udzu billah min ghadabillah wa ghadabi rasulih. Ketika Umar melihat marahnya Rasulullah, langsung Umar pun berkata, radina billahi rabba, kami ridho Allah sebagai Rabb. Wabil islami dina, dan kami ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya, dan kami ridho Muhammad sebagai nabi. Kami berlindung dari kemurkaan Allah dan kemarahan Rasulnya. Masya Allah, Pak. Bagaimana adabnya Umar. Melihat Rasulullah marah, Umar pun langsung mengucapkan kata-kata yang membuat Rasulullah SAW ridho. Iya, kami ridho Allah sebagai Rabb kami. Iya, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami. Ini ucapan yang agung, Pak. Sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, maka ia berhak masuk surga. Kenapa? Karena ucapan ini mempunyai makna apa, Pak? Aku ridho Allah sebagai Rabb maksudnya apa? Menunjukkan kepada taslim. Wah, kita siap diatur oleh Allah. Terserah Allah. Karena Allah pemilik saya, Rabb saya. Ya. Islam sebagai agama. Kita ridho Islam sebagai agama berarti menunjukkan apa, Pak? Kita harus melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan ajaran-ajarannya. Dan kita merasa bangga dengan keislaman kita. Dan ridho Muhammad sebagai Nabi artinya apa, Pak? Artinya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Faja'ala Umar yuraddidu hadzal kalam hatta sakana ghadabuh. Maka Umar pun terus mengulang-ulang ucapan tadi. Hingga Rasulullah pun tenang lagi dan kemarahan beliau pun jadi reda. Iya. Subhanallah, Pak. Gara-gara Rasulullah SAW ditanya itu marah banget ya, Pak. Akibat tidak adab kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan Pak, masalah adab itu penting banget Pak. Iya. Setelah Rasulullah SAW mereda, Umar pun bertanyalah, yang memberikan kepada kita faidah. Kalau kita mau bertanya kepada seorang alim, jangan pas si ulama ini lagi ngambek Pak, atau lagi lapar, atau lagi pusing banyak pikiran, jangan ditanya. Lagi pusing banyak pikiran ditanya. Ya, jangan salahkan kalau nanya jawabnya asal. Boleh, udah. Maka dari itu biar carilah waktu si alim ini tenang hatinya, enak waktunya, baru kita apa? Tanya. Ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullah? Maka Umar pun bertanya. Seakan Umar ingin mengajarkan orang tersebut bagaimana bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berpuasa terus-menerus? Kata Rasulullah, la shoma wa la aftar. Dia tidak puasa, tidak juga berbuka. Sebagian ulama berkata, ini doa kecelakaan buat dia. Seakan Rasul mengatakan, semoga dia tidak puasa dan tidak berbuka. Karena puasa terus-menerus tidak disyariatkan dalam Islam. Terus puasa terus-menerus ya bertabrakan dengan ajaran Islam yang mudah. Kemudian Rasul bersabda lagi, "Kaifa man yasumu yaumaini wa yuftir yauman?" Bagaimana hai Rasulullah, ada orang yang puasa 2 hari, kemudian berbuka 1 hari. Jadi puasanya 2 hari terus-menerus, kemudian 1 hari berbuka. Kata Rasulullah, wa yutiku dzalika ahad? Apa ada orang yang mampu seperti itu? Kata Rasulullah. Yang berpuasa terus-menerus. Qala kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawman? Bagaimana orang yang berpuasa sehari, berbuka sehari? Qala dzaka shaumu Daud. Itu puasa Daud, kata Rasulullah SAW. Nih ya. Dan puasa Daud dalam hadis lain disebutkan itu afdalus siyam. Puasa yang paling apa? Utama. Qala kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawmain? Bagaimana dengan orang yang berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari? Kata Rasulullah, waditu anni tuwiktu dzalik. Aku berharap aku diberi kemudahan untuk itu. Diberikan kemampuan untuk itu. Artinya boleh puasa 1 hari, ya, berbuka 2 hari. Kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak. Kalau ini sehari puasa, 2 hari enggak. Sehari puasa, 2 hari enggak. Boleh seperti itu juga. Kata Rasulullah, aku berharap aku diberikan kemampuan untuk itu. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Kata sebagian ulama, karena kesibukan Rasulullah SAW untuk dakwah, banyak tetamu. Karena kan beliau sebagai seorang pemimpin, ya, tentu pasti banyak urusan yang harus diurus. Sehingga beliau tidak sempat untuk berpuasa itu. Iya. Sebagian lagi ulama berpendapat bahwa hadis ini bukan untuk beliau tapi untuk umatnya. Iya. Artinya aku berharap aku diberikan kemampuan melakukan itu, artinya berharap umatnya diberikan kemudahan itu. Itu pendapat sebagian ulama. Tsumma qala Rasulullah SAW, "Thalathun min kulli syahr." Puasa 3 hari setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan. Dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Fahadha siyamud dahri kullih. Ini sama dengan puasa terus-menerus. Artinya, ya puasa Ramadan
ditambah dengan puasa 3 hari setiap bulan. Artinya antum setiap bulan puasa 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Karena kan setiap bulan 3 hari, 3 hari kali 10 berapa? 30. Ya kan? Setiap bulan, dan 30 sama dengan sebulan. Jadi kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, seakan-akan kita puasa sebulan terus setiap, sehingga sama dengan puasa terus menerus. Apa yang dimaksud dengan puasa 3 hari ini, Pak? Yang paling utama puasa Ayyamul Bid, 15, 16, 17. Namun kata sebagian ulama, kalau di tanggal itu tidak bisa, boleh di tanggal yang lain. Ya, yang penting 3 hari setiap bulan. Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Dan puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah, dengan puasa tersebut Allah gugurkan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini puasa Arafah, Masya Allah ya, keutamaannya menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Dosa apa nih? Dosa kecil atau dosa besar? Iya, dosa kecil, bukan dosa besar. Wasiyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Dan puasa hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Aku berharap kepada Allah itu bisa menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Masya Allah. Di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan, Pak, tentang puasa yang bisa kita langgengkan. Karena kan Umar bertanyanya yang berat-berat nih, Pak. Pertama Umar bertanya tentang orang yang berpuasa terus-menerus. Kemudian Umar bertanya tentang puasa 2 hari, buka 1 hari. Kemudian Umar bertanya tentang puasa sehari, buka sehari, itu puasa Daud. Kemudian Umar bertanya tentang puasa sehari, buka 2 hari. Maka Rasulullah SAW membolehkan. Kemudian Rasulullah memberikan bimbingan yang mudah, yang bisa dilanggengkan ini. Itu yang pertama 3 hari setiap bulan. Ya. Dan ini perkara yang memang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Sum 3 ayyam min kulli syahr." Berpuasalah 3 hari setiap bulan. Tapi rupanya Abdullah bin Amr merasa lebih kuat dari itu, Pak. Hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu puasalah sehari, berbuka 2 hari. Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu puasa sehari, berbuka sehari. Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Karena Umar Abdullah bin Amr bin Al-As rupanya, Pak, puasanya tiap hari. Saking hebatnya ibadah beliau itu, Pak. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjut masuk ke bab tarkus siyam yaumi Arafah lil hajj. Meninggalkan puasa hari Arafah untuk orang yang sedang haji. Artinya buat orang yang sedang haji kan di tanggal Arafah itu sedang apa? Wukuf. Yang lebih utama tidak puasa. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk dengan munajat kepada Allah. Sedangkan munajat itu lebih utama daripada puasa sunnah. Disyariatkan setelah zawal, setelah sholat jamak qasar,
orang yang sedang wukuf di Arafah disibukkan dengan apa? Terus berdoa, terus bermunajat, terus berpuasa. Terus ya bermunajat. Kalau puasa lemah. Apalagi apa kalau haji di musim panas tahu sendiri, Pak. Di bawah terik matahari. Di zaman Rasulullah SAW kan begitu. Terus berdoa, terus berdoa. An Ummul Fadl bintil Harith anna nasan tamarau indaha yawma Arafah fi siyami Rasulullah SAW. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. Di Ummul Fadl bintul Harith bahwa orang-orang berdebat di sisinya pada hari Arafah. Apakah Rasulullah puasa di hari itu atau tidak? Waktu itu sedang haji wada. Sebagian mengatakan Rasulullah puasa. Sebagian lagi mengatakan enggak. Rupanya Ummul Fadl ini cerdik, Pak. Dikirimnya susu untuk Rasulullah SAW yang sedang wukuf. Lalu Rasulullah SAW kemudian langsung minum. Klek, 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 klek. Kan kelihatan semua sama orang. Tampaklah ternyata Rasulullah tidak puasa. Iya. Ini menunjukkan, Pak, hadis ini bahwa orang yang sedang berhaji tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Jadi yang disyariatkan buat siapa, Pak? Buat orang yang tidak haji. Cuma masalahnya, pertanyaannya, Pak, puasa Arafah itu ngikutin Arafah yang di sono atau ngikutin negeri masing-masing? Nah, ini yang jadi perdebatan, Pak. Hatta para ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan puasa Arafah ya ikut Arafah lah, namanya juga puasa Arafah. Sebagian lagi mengatakan tidak, ikut penanggalan masing-masing berdasarkan ayat yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hilal. Katakan, itu adalah waktu untuk manusia dan untuk haji. Allah mengatakan waktu untuk haji dengan hilal. Iya. Kata Islam saudaraku seiman. Berarti tetap yang namanya bulan Dzulhijjah ditentukan dengan apa? Hilal. Sedangkan hilal itu berbeda-beda. Ya. Apalagi di zaman Rasul atau di zaman Khulafaur Rasyidin, untuk mengetahui kapan Arafah, orang Indonesia kan susah, Pak. Di zaman orang-orang tua kita dulu belum ada HP, belum ada apa-apa. Untuk mengetahui kapan Arafah gimana caranya? Hah? Susah kan? Susah sekali, Pak. Iya. Bagaimana pula kalau keadaannya kayak di zaman siapa itu? Banu Ubaid Al-Qadda, orang-orang Syiah. Di mana kata Ibnu Katsir, di tahun-tahun mereka berkuasa tidak ada orang yang haji. Karena setiap ada orang yang haji dibunuh, hartanya diambil. Sampai sumur Zam-Zam merah dengan darah. Itu orang Syiah tuh, Pak. Makanya karena orang Syiah punya keyakinan membunuh Ahlussunnah itu halal. Makanya heran kita orang yang sekarang belain orang-orang Syiah gitu. Iya. Siapapun yang baca tentang bagaimana kekejaman Syiah terhadap Ahlussunnah, sejarah tidak berbohong, Pak. Tapi orang Syiah pandai berbohong. Taqiyah. Siapa yang baca sejarah tidak akan tertipu biiznillah. Gimana coba kalau tidak ada yang wukuf di Arafah, ngikutin siapa kita? Nggak ada yang wukuf di sono. Maka dari itu pendapat yang rajih yang saya condong kepadanya bahwa tetap ngikutin hilal masing-masing. Terlebih Rasulullah mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Udah masuk ya? Oh ya. Nah. Betul.
Sorotan Islam. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Saya sering membaca kutipan ini dari beberapa buku. Taruhlah dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu. Apa maksudnya? Ini ucapan yang benar, Pak. Taruhlah dunia di tanganmu, artinya jangan sampai dunia di hati. Sebab kalau dunia sudah menguasai hati, pasti hati akan berpaling dari akhirat. Kalau dunia itu ditaruh di hati, seringkali mempengaruhi ibadah kita, jadi tidak ikhlas. Mempengaruhi ibadah kita jadi tidak khusyuk. Mempengaruhi hati kita, sehingga hati kita jadi pelit, dengki, dan yang lainnya. Dari penyakit-penyakit akibat cinta dunia. Taruhlah dunia di tanganmu. Kalau kita taruh dunia di tangan kita, sehingga kita tidak diatur oleh dunia, tapi kitalah yang mengatur dunia. Dan akhirat itu di hatimu, iya. Artinya kita mengharapkan akhirat itu yang terbesar di hati kita. Iya. Jika kita berimam kepada imam yang kunut subuh, sebaiknya kita ikut enggak? Pendapat jumhur, bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Namun mereka mengatakan kalau kita di belakang imam yang kunut tetap disyariatkan ikut kunut. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau aku sholat di belakang Imam Syafi'i, aku akan ikut kunut. Demikian pula Ibn Taimiyah. Demikian pula Syekh bin Baz,
Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ya. Para masyayikh kibar mengatakan ya tetap ikut kunut subuh. Sebagian ustadz kita di Indonesia mengatakan tidak boleh. Alasannya itu bid'ah. Kita katakan ya masalah bid'ah atau tidaknya itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apakah kunut subuh itu disyariatkan atau tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Berdasarkan hadis lam lazar Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Iya. Sebagian mengatakan bid'ah. Berdasarkan hadis Abu Malik Al-Ashja'i. Aku bertanya kepada ayahku, apakah Rasulullah dulu kunut subuh? Kata Abu Malik, hai anakku, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka tidak melakukannya. Dan saya terkatakan, hai anakku, itu muhdats, diada-adakan. Ini pendapat Abu Hanifah, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya. Sementara pendapat yang ketiga, pendapat ahlu hadis, mengatakan tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada derajat apa? Bid'ah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah, Pak. Nah, mereka yang tidak mengatakan tidak disyariatkan, ternyata kebanyakan mereka pendapatnya tetap ikut kunut subuh. Karena ini masalah ijtihadiyah. Bukan perkara yang disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Iya. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Kalau saya pribadi, ketika sholat di belakang imam yang kunut subuh, ya saya ikut kunut. Walaupun saya punya keyakinan itu tidak disyariatkan. Iya. Kenapa? Karena berdasarkan pertama hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Juga dikarenakan berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman bin Affan yang sholat waktu haji secara sempurna. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Utsman bin Affan sholat duhurnya 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW tidak pernah sholat sempurna dalam safar. Tapi ketika Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman, tetap 4 rakaat. Ketika ditanya, kenapa? Kata Ibnu Mas'ud apa? Al-khilafu syarr. Menyelisih imam itu buruk. Makanya kata Syekh Utsaimin, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dan itu ijtihadiyah, sebaiknya kita ikut imam. Ya. Berbeda dalam perkara yang memang sudah sepakat ulama itu bid'ahnya. Maka tidak boleh kita ikut imam. Wallahu a'lam. Saat umroh di bulan Ramadan boleh nggak Ustadz kita nggak berpuasa? Boleh. Karena musafir tidak wajib puasa dengan ijma' seluruh ulama. Ya. Jadi kalau antum umroh dan selama umroh di sana antum nggak puasa, boleh nggak apa-apa. Tapi ada kewajiban mengqadha setelah Ramadan. Ya. Bolehkah menerima hadiah dari lembaga-lembaga riba? Kalau udah tahu itu lembaga riba, mendingan ditolak, Pak. Ya, supaya kita tidak menunjukkan kesetujuan kita kepada mereka. Dan bahwasanya kita termasuk yang mengingkari. Kalau kita terima nanti mereka bilang, ente katanya haram. Dikasih hadiah mau aja ternyata. Ya, mendingan kita tolak aja, Pak.
Apakah semua ayat sudah ditafsirkan? Akhi, ayat-ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada ayat yang hanya Allah yang tahu. Maka yang seperti ini bagaimana ulama menafsirkannya? Ya. Contoh misalnya Alif Lam Mim. Terjadi ikhtilaf para ulama apa makna ayat-ayat ini? Alif Lam Mim, Tasin, Alif Lam Ra. Naam, sebagian ulama seperti Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu. Namun kata Ibnu Katsir yang sahih, yang rajih, ini termasuk perkara yang Allah bersendirian mengetahuinya. Yang jelas ini mukjizat. Ya. Dan kita tidak bisa menafsirkannya, saudaraku seiman. Ada lagi yang ayat-ayat yang memang ayat-ayat muhkamat. Dan itu kebanyakan Al-Quranul Karim termasuk ayat-ayat muhkamat. Ada lagi ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, hanya para ulama yang paham. Maka kita rujuk kepada para ulama tentang penafsirannya. Bagaimana tata cara badal haji buat orang tua yang sudah daftar haji kalau meninggal? Pertama, orang yang mau menghajikan orang lain disyaratkan sudah haji. Berdasarkan hadis Syubrumah, bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Labbaik an Syubrumah." Kata Rasulullah, "Siapa Syubrumah?" "Akhun li, saudaraku ya Rasulullah." "Hajjajta an nafsik, kamu sudah menghajikan dirimu belum?" "Belum ya Rasulullah." "Hujja an nafsik, thumma hujja an Syubrumah." Hajikan dulu buat kamu sendiri. Baru setelah itu hajikan buat Syubrumah. Berarti syaratnya antum sudah haji. Alhamdulillah saya sudah haji. Taib. Jadi gimana caranya? Caranya untuk menghajikan tuh bedanya cuma niat doang. Ketika di mikot, ya pas mau ihram, antum berkata, Allahumma an, labbaik an fulan bin fulan, hajjah. Ya hajjan. Sebutkan namanya. Misalnya namanya siapa? Ahmad misalnya. Labbaik an abi, itu Ahmad bin fulan, hajjan. Udah, selesai. Bagaimana hukumnya menulis tulisan di patok kuburan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Gak bagus, Pak. Itu kan ada nama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diucapkan, bukan ditulis di kuburan. Dan telah ada hadis yang melarang menulisi kuburan dalam riwayat Tirmidzi. Ya. Nah, Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuq'ada 'alaiha wa an yuktaba 'alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk memplester kuburan dan melarang untuk duduk di atas kuburan dan melarang untuk menulisi kuburan. Zaman sekarang malah ditulisin, Mbak, kuburan. Udah gitu itu diplester lagi. Ya. Ibu anak pelupa dan di bulan Ramadan 2 minggu nggak puasa dan ia punya penyakit sangat berat, harus minum obat. Bolehkah diganti dengan fidyah? Kalau memang penyakitnya berat dan tidak mampu puasa dan tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter, boleh dibayarkan padanya apa? Fidyah. Mana yang paling utama? Haji di bulan Ramadan atau haji di bulan Dzulhijjah? Bingung saya.
Ya haji di bulan Dzulhijjah, mana ada di bulan Ramadan, nggak sah antum hajinya. Mungkin maksudnya umrah di bulan Ramadan. Ya, mana lebih utama umrah di bulan Ramadan dengan haji? Ya tentu haji. Karena haji itu rukun Islam. Sedangkan umrah di bulan Ramadan sunnah saja. Bagaimana antum mau mendahulukan yang sifatnya rukun Islam daripada yang sifatnya sunnah? Kan disebutkan bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Itu pahalanya, Mas. Secara hukumnya itu hukumnya sunnah. Sedangkan haji itu hukumnya rukun Islam wajib. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, mana lebih utama, umrah bulan Ramadan atau haji sunnah? Kalau haji wajib kan jelas ya. Atau haji sunnah, tetap haji sunnah lebih utama. Karena keutamaan haji, walaupun itu haji sunnah, banyak sekali keutamaannya sebagai dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Nanti akan dijelaskan ketika kita masuk ke bab haji. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian